Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan mahasiswa-mahasiswi Perbankan Syariah 2020 kelas PBS 1 dan PBS 2 dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, hari ini kita masuk pada materi pertemuan kelima di mata kuliah ini, Dasar Ekonomi Islam. Kita bahas, kita diskusikan mengenai karakteristik dan rancang bangun pada sistem ekonomi Islam. Seperti biasa, sebelum kita awali perkuliahan, mari bersama-sama kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Diikuti bareng-bareng ya, dimanapun Anda berada, kita ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi adada ni'amillahi wa ifdalihi. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada materi pertemuan hari ini, yaitu karakteristik dan rancang bangun pada sistem ekonomi Islam. Pertama kita lihat yang sudah kita yakini, kita pahami bahwasanya ekonomi Islam ini dibangun dengan tujuan yang suci, tujuan mulia untuk mencapai al-falah, kesejahteraan dunia akhirat. Maka untuk itu ekonomi Islam dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang diturunkan pula oleh ajaran Islam. Maka kita pahami syariat Islam, Al-Quran, As-Sunnah diperkuat dengan ijma' dan qiyas ulama. Itu menjadi dasar hukum ekonomi Islam. Kemudian bagaimana tata caranya itu nanti bisa dipelajari di semester 3 dan 4 mengenai fikih muamalah dan fikih muamalah kontemporer. Ya, kemudian kita lihat di sini
Tujuan tadi yaitu mencapai falah sejahtera bukan hanya di dunia tapi akhirat nanti juga didapatkan. Di dunianya sejahtera sampai akhirat nanti juga mendapatkan surganya Allah. Amin. Maka hanya bisa diwujudkan dengan pilar-pilar ekonomi Islam, yaitu yang terdiri dari nilai dasar, prinsip operasional, kemudian tercermin di dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini ya. Maka kita lihat pertama di sini karakteristik ekonomi Islam. Kita lihat kembali pada tujuannya, yaitu yang kita harapkan, yang semuanya ingin kita dapatkan, yaitu kebahagiaan dunia akhirat, konsep falah, melalui kehidupan yang baik dan terhormat, atau istilahnya hayyah thayyibah. Maka kalau kita istilahkan kita makan sehari-hari, maka tuntunan Islam adalah kita diminta, diharapkan, diwajibkan memakan yang halal dan thayyibah, yang bukan hanya halal sesuai syariat Islam, tapi juga dikatakan thayyib, yaitu baik bagi tubuh kita, kandungan gizinya lengkap, 4 sehat 5 sempurna itu ya, dan sebagainya. Maka falah tadi akan tercapai melalui 5 kemaslahatan yang sudah kita bahas di materi ketiga 2 minggu lalu mengenai maqasid wal syariah, yaitu mengenai keimanan, ad-dinul Islam, ilmu, al-ilmu, kehidupan, harta dan keturunan. Jadi 5 poin ini dijaga, dipertahankan, maka dengan demikian falah insya Allah akan tercapai ini ya. Maka kemudian maslahah selain falah juga dikatakan mencapai juga kemaslahatan. Jadi hidupnya bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi ada banyak orang yang juga terbantu dengan keadaan kita, dengan kehadiran kita. Wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ini ya. Maka maslahah juga dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan. Seimbang di sini dikatakan antara fisik dengan mental, antara material dengan spiritual, antara hubungan individu dengan hubungan masyarakat sosial, masa saat ini dengan masa depan, dan akhirnya dunia akhirat. Itulah keseimbangan yang ingin dicapai melalui ekonomi Islam. Maka kedua kita lihat moral sebagai pilar ekonomi Islam. Bahwasanya kita sebagai umat Islam perlu mewujudkan perilaku homo islamikus. Artinya moral Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang juga jadi panduan untuk menentukan kegiatan baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak gitu ya. Ambil contoh analogi yang sudah kita bahas ya di Zoom minggu lalu. Jadi kalau kita lihat berdagang itu boleh, sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkan 9 pintu rezeki itu ada di perniagaan, di perdagangan. Maka itu semestinya juga kita laksanakan. Namun demikian perdagangan tidak selamanya baik, juga ada perdagangan yang buruk. Kalau kita melakukan kecurangan, kita misalkan menjual bakso, kita kasih tikus sedikit, itu sudah jadi buruk ya, sudah menjadi haram, maka itu hukumnya. Maka perlu dipikirkan terlebih dahulu kegiatan ekonominya baik atau buruk. Ketika baik ya insya Allah kita istiqomah jalankan, ketika buruk kita tinggalkan, jangan dilaksanakan ini ya. Berikutnya moralitas Islam dibangun atas suatu postulat keimanan, rukun iman. Jadi 6 rukun iman dan postulat ibadah 5 rukun Islam ini ya. Maka moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi 2 komponen, yaitu ada nilainya, ada prinsipnya. Nilai ekonomi Islam, kualitas intrinsik yang diharapkan dari setiap perilaku ekonomi kita. Dengan prinsipnya yaitu mekanismenya atau tata caranya bagaimana kegiatan ekonomi Islam itu terlaksana gitu ya. Maka kita lihat di sini beberapa nilai dasar dalam ekonomi Islam yang sudah kita bahas 5 poin yang lalu ya. Jadi pertama ada keadilan, definisinya adalah adanya kesamaan hak, kesamaan perlakuan baik di mata hukum maupun sosial, kesamaan hak kompensasi, hak untuk hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, tidak adanya pihak yang dirugikan, serta keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Maka itulah intinya al-adalah atau keadilan.
Maka itulah dalam ekonomi Islam kita punya instrumen yang sangat luar biasa sebetulnya kalau kita pelajari lebih lanjut, yaitu mengenai ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Instrumen inilah yang ketika dijalankan dengan maksimal, dengan optimal, maka ekonomi Islam itu akan berjalan dengan sangat seimbang, dengan sangat baiknya ini ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan, beberapa hal yang bisa dilakukan, yang perlu diupayakan agar keadilan dalam ekonomi Islam ini tercapai. Pertama, adanya persamaan kompensasi, yaitu kompensasi sepadan dengan pengorbanan. Itulah kenapa misalkan kita sebagai pengusaha nantinya ya, amin ya, semuanya jadi pengusaha, punya bisnis yang besar, punya karyawan sampai ribuan orang. Maka di situ kita sebagai pemilik usaha, sebagai pemberi kerja juga harus memperhatikan kewajiban kita untuk memberikan gaji secara layak kepada pegawai kita, para karyawan kita, itu ya kompensasi ini. Kedua, persamaan hukum, yaitu diberlakukan sama di mata hukum, karena intinya kita semua manusia itu sama, hanya iman, hanya amal ibadah kita membedakan kita di sisi Allah ini ya. Kemudian moderat atau tengah-tengah dalam mengambil posisi, tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu meringankan. Maka itulah syariat Islam, kita lihat dikatakan kaku ya, karena memang ada beberapa hal yang harus sesuai dengan cara-cara yang ada sejak awal Islam, sejak zaman Rasulullah. Bagaimana tata cara kita puasa, tata cara kita sholat, tata cara zakat, haji itu ya. Tapi kemudian ada juga yang istilahnya di sini bisa juga diringankan, bisa berubah seiring perkembangan zaman, adanya teknologi, adanya perubahan teknologi tadi. Misalkan kita jual beli yang dulu nggak mungkin ada, jual beli online di masa Rasulullah sekarang ada, maka hukumnya juga berubah ini ya. Maka berikutnya ada proporsional, yaitu hak disesuaikan dengan ukuran setiap individu, tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, dan kontribusi. Ini kaitannya dengan pemberian kompensasi tadi. Jadi kita berikan secara layak, siapa yang bekerja dengan baik ya kita berikan upahnya, haknya dengan baik juga ini ya. Kemudian keadilan juga terwujud jika didukung oleh kebenaran, kejujuran, keberanian, dan kelurusan atau konsisten dalam mencapai tujuan. Jadi inilah tata caranya untuk mencapai keadilan tadi. Oke, kemudian kedua, khilafah yang kita percayai sudah kita bahas minggu lalu ya, khalifatullah fi al-ard. Kita semua diminta, ditugaskan di muka bumi ini sebagai khalifah untuk menjaga bumi, untuk melestarikan lingkungan, untuk tidak berbuat kerusakan dan sebagainya. Khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang diberikan Allah kepada kita. Ya, sudah Allah titipkan kepada kita, badan kita yang sehat ini, kita bisa jalan, kita bisa lari, kita punya akal untuk berpikir, maka kita manfaatkan dengan maksimal untuk mewujudkan kemaslahatan yang maksimal dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, khilafah. Untuk itu Allah memberikan hak kepemilikan, hak pengelolaan, dan kebebasan dalam memilih dan berkreativitas. Jadi mengenai hak milik dan hak pengelolaan ini nanti kita bahas di pertemuan ke-7 ya, sebelum TS. Maka secara spesifik tanggung jawab ini dimaksimalkan untuk beberapa hal. Pertama, menciptakan perilaku ekonomi dengan cara yang benar. Kemudian untuk perwujudan maslahah maksimum dan perbaikan kesejahteraan setiap individu. Kedua, ketiga, takaful atau jaminan sosial. Yaitu di sini dikatakan merupakan jaminan masyarakat, social insurance, atau bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggota yang terkena musibah ataupun masyarakat yang tidak mampu. Kita lihat sekarang di Indonesia banyak bencana ya. Kemarin di Sulawesi terkena gempa, baru-baru ini di Nusa Tenggara Timur kena banjir bandang, puluhan masyarakat kita meninggal, ratusan lebih bahkan katanya ya, punya ya. Maka di sini diperlukan jaminan sosial baik dari pemerintah sebagai ulil amri ataupun kita sendiri. Kelebihan harta yang kita punya bisa kita berikan kepada orang-orang ini ya.
Maka konsep takaful beberapa hal, yaitu di sini jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. Namun di sini dikatakan dijamin untuk mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ambil contohnya, misalkan kita lihat pada sejarahnya ya, pada zaman Rasulullah dahulu, pada zaman Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW. Kan kita lihat di zaman itu banyak terjadi peperangan yang memang istilahnya sudah diwajibkan Allah, peperangan dengan tujuan yang baik. Maka setelah peperangan dimenangkan, wilayah Islam menjadi lebih luas, ada wilayah baru, maka ada tanah baru yang dimiliki. Maka tanah tadi oleh ulil amri, oleh pemerintahan Rasulullah ditawarkan kepada umat Islam, pada masyarakat, siapa yang mau, siapa yang istilahnya bisa diberikan amanah untuk mengelola tanah ini, mungkin dengan konsep pertanian, perkebunan dan sebagainya, maka kemudian dari hasilnya tadi akan ada bagi hasil. Maka itulah beberapa hal dalam Islam. Kemudian jaminan bagi setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan. Jadi tujuan pembangunan adalah untuk menjamin kebutuhan setiap individu masyarakat. Kemudian jaminan bagi setiap individu untuk membangun keluarga sakinah. Ini yang kita harapkan nanti ketika menikah ya, dan di semua. Jaminan bagi setiap individu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan. Ini ya konsep takaful. Berikutnya kita bahas poin keempat di sini, prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu dikatakan di sini bahwasanya tadi kita lihat nilai-nilai mengenai ekonomi Islam, tapi nilai tanpa prinsip itu istilahnya hanya ekonomi normatif. Jadi ekonomi secara teoritikal, tapi kemudian prinsipnya ini adalah bagaimana tata caranya, bagaimana mekanismenya agar nilai-nilai tadi bisa dilaksanakan. Maka sebaliknya juga prinsip tanpa nilai juga tidak bisa mencapai falah. Jadi kedua hal ini yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Nilai ekonomi Islamnya dipahami, dipelajari dan diterapkan. Kemudian prinsipnya ini mengenai mekanismenya, tata caranya, bagaimana caranya ini ya. Oke, maka beberapa hal komponen prinsip dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kerja atau tijaroh. Secara umum berarti pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya pemilik semata. Jadi kalau kita kerja kan istilahnya kita bekerja bukan hanya pada sumber daya yang kita punya. Misalkan pada lahan pertanian ada petani penggarap yang bukan pemilik lahannya. Pada perkebunan ada juga pegawainya dan sebagainya ini ya. Kemudian kompensasi tadi, jadi setiap hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan semestinya seharusnya diberikan kompensasi dengan layak sesuai hasil kerjanya tadi. Ketika maksimal ya diberikan secara maksimal ini ya. Setiap pemanfaatan sumber daya berhak mendapat imbal jasa dan keuntungan. Sebaliknya orang yang menganggurkan sumber daya tidak berhak memperoleh imbal jasa atau keuntungan. Jadi ambil contoh lagi tadi pada sejarah Rasulullah, ketika tanah tadi diamanahkan kepada umat Islam, tapi kemudian ada yang tidak amanah menjalankannya, maka pemerintah bisa mengambil lagi tanahnya untuk kemudian diamanahkan kepada umat Islam yang lain, yang istilahnya lebih layak, lebih mampu, lebih bertanggung jawab ini ya. Ketiga, efisiensi secara umum yaitu kegiatan yang menghasilkan output serta memberikan maslahah tertinggi paling maksimal. Jadi ini konsep dalam ilmu manajemen adalah efisiensi. Semua dilaksanakan secara efisiensi, begitupun dalam Islam. Jadi tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada sumber daya yang terbuang, itu istilahnya efisiensi. Kemudian keempat, profesionalisme, yaitu menyerahkan urusan kepada ahlinya ini ya. Kelima, ada kecukupan, sufisiensi. Para fuqaha ahli fikih mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan dalam sepanjang masa, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses sumber daya, pekerjaan, keluarga, kesempatan setiap individu ini ya kecukupannya.
Itulah tujuannya dalam ekonomi Islam berjalan dengan baik, berjalan dengan seimbang, semuanya tercukupi kebutuhan dasarnya. Maka dalam Islam, dalam ekonomi Islam juga ada prinsip pemerataan kesempatan. Setiap individu punya kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketujuh, ada kebebasan, yaitu dibebaskan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperoleh maslahah maksimum dalam koridor nilai Islam. Itulah kenapa konsepnya dalam fikih muamalah berbeda dengan fikih ibadah. Dalam fikih muamalah secara hukumnya semuanya dibebaskan, diizinkan, diperkenankan selama tidak ada dalil, selama tidak ada nas yang mengatakan hal itu terlarang, hal itu haram, itu boleh dilaksanakan. Maka kemudian poin ke-8 dan ke-9 ada kerjasama dan persaingan. Jadi selain kerjasama untuk membangun ukhuwah Islamiyah, kerjasama dalam membangun suatu bisnis, dalam melaksanakan ekonomi Islam, juga ada persaingan. Ini juga penting. Karena dengan adanya persaingan kita akan selalu dipacu, kita akan selalu diminta untuk melakukan yang terbaik, namun tidak saling merugikan. Jadi kita fokus dengan kelebihan diri kita mengerjakan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itulah ada persaingan ini ya. Diperkenankan saling tawar-menawar, misalkan antara penjual dan pembeli. Namun dilarang adanya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain. Jadi mengenai konsep pasar itu ada istilahnya monopoli, oligopoli dan sebagainya. Itu bisa belajar di ekonomi mikro semester ini dan ekonomi mikro Islam semester depan ya. Oke, terakhir berikutnya di sini mengenai basis kebijakan ekonomi Islam. Kita lihat beberapa hal di sini, kita bahas sedikit, nanti selengkapnya bisa kita diskusikan di materi setelah UTS, materi ke-12 mengenai nilai moral ekonomi Islam. Yaitu dalam Islam, ekonomi Islam kita punya dua instrumen utama. Instrumen yang pertama yaitu yang wajib dilaksanakan, yang sangat disunahkan dalam syariat Islam untuk kita perbanyak, untuk kita laksanakan, yaitu mengenai ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Kemudian ada kebijakan basis kedua yang di sini kebalikannya, yaitu kita diminta untuk menjauhi, tidak kita laksanakan, untuk kita tinggalkan, yaitu ada namanya maisir, goror, dan riba. Di selengkapnya kita bahas setelah UTS ya. Jadi di sini penghapusan riba. Secara fikih riba diartikan sebagai setiap tambahan dari hari harta pokok yang bukan merupakan hasil kompensasi usaha ataupun hadiah. Jadi riba ini terikat kuat dengan konsep pinjaman, pinjam meminjam, hutang piutang. Setiap tambahan dalam hutang piutang maka dihukumkan riba dalam Islam. Kemudian pelembagaan zakat. Secara umum pelembagaan zakat menjadi langkah konkret dari negara dan masyarakat kita untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan yang adil tadi harapannya. Maka kemudian dalam Islam juga dilarang selain riba dan namanya gharar, yaitu resiko atau ketidakpastian, suatu dengan karakter yang tidak diketahui sehingga jual beli dalam kondisi ini seperti berjudi. Jadi ada beberapa hal nanti kita bahas ya setelah UTS. Kemudian ada keseimbangan, solidaritas, dan symmetric information. Keseimbangan tadi yaitu keseimbangan antara individu sosial, masa kini, masa depan, dunia akhirat. Tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan, itu konsepnya. Solidaritas yaitu untuk membangun ekonomi Islam tentu perlu kita laksanakan dengan bersama-sama, dengan bahu-membahu, gotong royong. Solidaritas ini penting, yaitu persaudaraan, tolong-menolong dalam makna toleransi, juga memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah, atau yang kita bahas di materi pertama ya, yaitu mengenai qardul hasan. Ketika kita punya ide usaha yang baik tapi mungkin kekurangan dana,
kemudian ada pihak lain yang punya kelebihan dana, maka bisa terjadi qardul hasan, dananya dipinjamkan, maka usaha tadi bisa bertumbuh, menghasilkan laba yang tinggi, kemudian bagi hasil ini ya. Terakhir ada symmetric information, jadi kejelasan informasi ketika bertransaksi. Jadi ini kalau dikatakan oleh Rasulullah, ketika kita berdagang kita harus senantiasa jujur. Ketika barangnya baik ya katakan baik, ketika barangnya kurang baik, tidak baik ya katakan kurang baik, tidak baik gitu ya. Oke, kemudian pelarangan yang haram. Haram dalam zat dan prosesnya. Haram proses karena 3 hal, yaitu ada transaksi yang mengandung potensi ketidakadilan atau kezoliman, transaksi yang melanggar prinsip saling ridho antara din minkum, yaitu misalnya ada penyembunyian informasi, ada barang cacat kemudian disembunyikan, dijual dengan harga barang yang baik, itu yang tidak boleh dalam Islam, ekonomi Islam. Kemudian perbuatan yang merusak harkat manusia seperti prostitusi, narkoba, minuman keras dan sebagainya ini ya. Oke. Jadi inilah sistem ekonomi Islam. Jadi nanti selengkapnya kita bahas minggu depan, insya Allah di Zoom hari Senin ya. Jadi kita bahas mengenai sistem ekonomi Islam, itu apa keunggulannya dibandingkan dengan sistem yang selama ini dinyatakan sebagai sistem ekonomi dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme ini ya. Beberapa hal di sini nanti kita bahas lebih lanjut minggu depan, baik itu dari sifat kepemilikan, hak pemanfaatan, prioritas kepemilikan, peranan individu dan negara, distribusi kekayaan, serta pemanfaatan dan tanggung jawab. Oke, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan seperti biasa kita diskusikan di grup WA kita. Saya akhiri, Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.